Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Robiatu Daniyah, NIM 858703624 dari program studi PG PAUD mendapatkan tugas membuat video dari mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan mengambil tema kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak sangat memprihatinkan. Dalam pemberitaan di media massa banyak sekali kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi anak cenderung takut untuk melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Akan tetapi tanda-tanda dari kekerasan seksual ini bisa dilihat dan perlu diperhatikan oleh orang tua. Nah, apa itu kekerasan seksual terhadap anak? Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual sebelum ia mencapai batas usia tertentu. Nah, biasanya kekerasan seksual ini adalah orang yang lebih dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua dari anak, atau orang yang memiliki pengetahuan yang lebih sehingga memanfaatkan anak untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Nah, pelecehan seksual anak biasanya merupakan orang yang dikenal si korban, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual. Namun anak perempuan lebih cenderung mengalaminya. Pada pertengahan tahun 2020, data kekerasan seksual setelah kita mengetahui apa itu kekerasan seksual. Nah, dari sekarang kita membahas tentang bentuk kekerasan seksual. Banyak sekali macam-macam, diantaranya yaitu sodomi. Sodomi merupakan bentuk kekerasan seksual di mana alat kelamin pelaku masuk ke anus korban. Tindakan ini bisa melukai fisik maupun psikis anak. Pelaku sodomi bisa berasal dari orang terdekat yang harus Anda waspadai. Yang kedua adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah penetrasi dengan pemaksaan tanpa persetujuan korban. Bentuk kekerasan seksual ini dapat mengakibatkan cedera fisik serta trauma emosional dan psikologis pada anak. Yang ketiga adalah pencabulan. Anak menjadi korban pencabulan. Pencabulan merupakan perbuatan tak senonoh yang melecehkan anak. Tindakan ini dapat mencakup banyak hal, seperti menyentuh area intim korban hingga memaksa korban melihat atau memegang organ intim pelaku. Bentuk kekerasan seksual yang keempat yakni adalah incest. Incest adalah kekerasan seksual di mana korban dan pelaku memiliki hubungan darah. Perbuatan tersebut dilarang dalam agama maupun hukum. Selain itu, perilaku ini bisa meningkatkan resiko cacat lahir jika terjadi kehamilan. Selanjutnya, jika anak mengalami kekerasan seksual atau menjadi korban kekerasan seksual, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, memulihkan fisiknya. Karena yang dirasakan oleh anak adalah sakit fisik yang mana membuat tubuhnya tidak nyaman. Jika mentalnya ini seiring berjalannya dengan waktu bisa dilakukan atau bisa disembuhkan dengan terapi tertentu. Walaupun anak korban pelecehan seksual tidak akan bisa melupakan masa-masa gelapnya ketika anak-anak, namun kita perlu membantunya agar ia tetap menjalani kehidupan selanjutnya sampai ia dewasa. Langkah selanjutnya yaitu buat kehidupan anak senatural mungkin. Bantu anak untuk melewati masa-masa itu sampai dia bisa melanjutkan hidup dan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Tidak perlu parno atau overprotective membatasi anak tidak boleh bertemu orang, tidak boleh bergaul, tidak boleh keluar, dan lain-lain. Hal itu akan
menjadikan anak ketakutan dan khawatir, bukan karena kejadian pelecehan seksual, akan tetapi lingkungan tidak mendukungnya. Biarkan anak tetap terus berkembang kemampuan sosialnya. Itu tadi video dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk orang tua, sehingga kita lebih memperhatikan dan mendengarkan keluh kesah anak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.